Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat, darat, ada semua. Jadi kebetulan kami naik kapal ini, nggak tahan naik mobil. Naik kapal lah. Sampai di Simpang Lojanan, terus kebalik ke Ban. Coba tahu ada kapal, masih ada kapalnya. Tahu-tahu sampai sana ya alhamdulillah kapal ditinggal kita. Nekat jadi perjuangan. Jangan ada istirahat, bilang. Jangan ada istirahat. Teruskan aja terus. Oh iya. Daripada kita nginap sama aja. Kita buang di hotel uang, lebih baik buang di pesawat. Iya. Setuju. Nginep aja kan minimal 600 ya. Ya, 500 ya nginep ya. Nginap ya paling enggak 250, 300. Oh 250. Ya 200, 300. Oh, Itu belum istilah yang makan. Lebih baik makan di Jakarta sekalian. Iya. Ya makan di Jakarta, tahu-taunya barusan juga ingin makan di bandara kan. Iya. Kalau saya sudah biasa makan. Pas makan di Orang jalan. Iya. Orang jalanan. Ini bukan orang jalanan. Mahalnya. Ini tahan banting. Ini tahan tengkurap. Jadi makan sop ayam. Sop ayam itu cuma telurnya setengah itu. Kok harganya 55, sopnya aja nih Pak. Saya ini enggak mau, ini sampai enggak mau makan aja namanya. Ini waktunya makan. Iya. 55.000 sop mangkok yang kayak gini. Iya. 55.000, nasinya 15.000. Aduh. Nasinya segempal aja. Iya. Jadi saya bilang, aduh, ini kolesterol. Sampai sini saya bengkak lagi kan. Iya. Akibat lama tergantung. Jadi minum es jeruk, minum tegak jeruk nipis. 25.000. Ini bilang satu aja kamu aja yang bilang. Biar aja lah saya biasanya es jeruk berapa aja 5.000 udah sampai kan. Iya. Jeruk nipis aja gitu kan. Iya. Bilang memang ini pajaknya sudah. Zamannya sudah memang. Memang gitu memang di bandara itu sewa tokonya mungkin. Iya. Pajaknya mahal kan? Bukan pajak, itu sewa tempat. Jadi mulanya enggak mau makan, soal saya mau makan. Biar aja makan di jalan, kita daripada di jalan baik makan di sini aja bilang. Iya. Biar aja harganya gitu enggak apa-apa lah. Sekali karena kita sering kan. Iya. Ditanya sopir. Kalau saya bilangnya enggak pernah makan di bandara itu. Saya enggak pernah makan di bandara, bilang sopir. Iya. Tahu harganya mahal. Biar aja Pak, bilang uang itu uang saya, anggaplah namanya kita perlu, kita yang bayar Pak, daripada kita lapar nanti makan di jalan sama aja Pak, bilang makan di sini aja Pak lah. Iya. Hujan-hujan Pak. Oh jadi yang tahu RDA itu ibu. Ibunya. Bapak ngikut. HP itu sering taruh di sini tuh sambil jalan bilang. HP-nya. Iya. Dengerin saya. Ya. Sering saya tegur Pak. Sering saya tegur Pak, bilang nanti dibilang orang jangan bawa keluar ya. Nanti dia kalau orang dalam nanti rumah aja, dalam rumah kan. dalam rumah aja Pak. Saya enggak ada bilang enggak ada sekali sudah saya perhatikan. Oh. Ya mudah-mudahan lah. Sebetulnya kita ada jodoh ya kan bilang. Iya. Pastikan kita berangkat. Iya. Dia pas dapat dana dikirim dari ibu. Ini ada uang anunya, nanti aku potong uang kelapanya ya. Enggak apa-apa lah, kita berangkat sudah. Oh jadi ada kebun kelapa dari mertua. Iya, hasil kebunnya. Cuma Hasil kebunnya. Nanti kelapanya dipetik. Iya, di Sulawesi. Dijual. jual. Kakak yang Nanti ngurus. kakak yang ngurus. Kakak kandungnya Ya, ibu. kakak kandung, saudara ibu. Oh. Jadi selama berapa puluh tahun kita tinggalkan, 30 tahun lebih ya, kita tinggalkan baru 3 kali mungkin terimanya. Baru 3 kali terima hasilnya. Jadi yang selama yang belakang-belakang yang sebelumnya itu jadi makan saudaranya, enggak ada kasih-kasih. Tapi lain saudaranya lagi, maksudnya kakaknya ada yang kakaknya lagi beberapa saudara kan. Ada 12 ya 10 kan dia saudara. Jadi yang satunya itu jadi dipindahkan, yang alihkan ke saudara yang satunya. Saudara yang satu ini mau ambilkan, kasihkan adiknya. Itu bagus. Jadi bilang yang satunya enggak mau kasihkan adiknya. Oh. Berapa tuh Pak kalau sekali panen dikasih uang berapa tuh dari buah kelapa kalau boleh tahu? Ini kadang-kadang kalau dikasih 3 juta ya, 2,5 juta. 4 juta. Kadang-kadang 4 juta 3 bulan. 5 juta. 3 bulan. Jadi banyak yang diambil saudaranya. Cuma karena ya jadi payahnya dia kan, dia yang ngambil. Dia yang ngambil, yang metik, dia taunya bayar burunya, dia yang ngurus semua, bersihkan ya. Kita taunya terima bersih aja. Oke. Itu berapa luas Pak lahan kelapanya? Jatahnya ibu kalau boleh tahu. Hektaran apanya? Ini mereka ini Pak, seingat saya waktu masih hidup almarhum bapak itu
mereka ini punya lahan sawah masing-masing. Kalau sawah sudah dijual untuk modal usaha kemarin. Jadi lahan kelapa itu ada tiga lahan Pak. Kelapanya yang hibrida, yang menengah, ada yang tinggi, yang paling tinggi Pak. Nah mereka ini ada satu tempat itu dari orang tuanya Pak disediakan. Jadi yang panen ini sekarang yang kelapa tinggi itu aja dipanen. Kalau yang Mungkin 4 tahun lagi, 3 tahun ya nanti banyak selama habis hasilnya. kerusuhan tuh udah ada lagi ya yang kelapa pendek udah habis, sudah dimusnahkan orang. Dimusnahkan. Iya, maksudnya enggak ada yang merawat Pak. Oh, nggak ada yang rawat. Iya, jadi tinggal yang tinggi aja lagi. Oh. Dulu bisa waktu masih bujang sapi, mainkan sapi apa? Beroda itu apa? Waktu masih tinggal Kalau di dia Sulawesi. panen kelapa kan, kalau panen tuh Pak nggak muat ini Pak anunya Pak. Tumpukan di samping rumah tuh. Kelapanya. Iya. Wow. Kan berapa kelapa kan dikuasai masih orang tua ya, masih Iya. mertua menguasai kan. Jadi kita nggak ada anak-anak, nggak ada. Dikuasai itu masih tinggi itu. Upahnya itu murah, masih saya waktu habis nikah ini masih murah, masih main Rp25 per buka anunya. Iya, kulitnya, sabuknya itu. Ya, diginiin. Sekarang kan belah dua. Oh, sekarang belah dua. Airnya? Bikin kopra. Airnya? Air dibuang. Air dibuang? Iya. Kan bisa dibikin itu, nata Gula. de coco. Iya, gula. Oh, Iya Bu, airnya dibelah. iya. Nanti airnya Disimpan. dibikin untuk nata de coco. Itu dibuang aja Pak. Wow. Selama ini dibikin kopra Pak. Enak nih, tar. Nata de coco. Telepon itu, Denny, suruh beli nata de coco di Indomaret atau Alfamaret yang gelas. Biar minum. Nata de coco. Sudah biasa Pak minum. Beli kalau 2 atau puasa. 3? Kalau bulan puasa bikin es buah. Nah, Ya. dibikin kotak-kotak dadu. Iya. Itu dari air kelapa, Pak. Jadi Bapak nanti kalau bisa jangan pulang. Sentralnya tuh ada di Bogor. Jadi di Bogor tuh ada pabrik pembuatan nata de coco dari air kelapa, dibikin Kelapa muda, biangnya dibikin pakai begitu. lempengan itu apa namanya tuh? Lempengan plastik yang kayak nampan. Nanti airnya ditaruh di situ. Nanti dikasih bibit. Nah, rasanya asem. Nah, nanti setelah udah beku, jadi lempengan nata de coco, lembar-lembaran, nanti dipotong-potong, digaris-garis. Iya. Nanti Bapak kasih air gula, dibikinlah minuman nata de coco. Nih saya beliin minumannya nata de coco. Nah, itu Pak, duit semua. Iya. Airnya kelapa itu. Jadi selama ini kita buang terus ini Pak ya. Aduh. Selama ini pokoknya selama panen saudara-saudaranya ini kan masing kan ada 10 orang, nggak mereka 10 ke 12. Langsung belah, langsung Jadi masing-masing itu punya kebun masing-masing itu. Ya. Kalau mereka sana kan yang kerja masing-masing dapat. Kalau kita ini ya saudara ya bagi dua lah Ya. yang ngerjai gitu. Iya. Jadi air itu dibuang aja Pak. Kelapanya dibuka, terus airnya ditadangin. Jadi nanti Bapak belah pakai ada itu kayak Baskomnya. ya baskom atau kayak drum. Belah airnya taruh di drum. Nah, itu airnya bisa berapa ribu Wah, lembar. itu bisa berdrum-drum. Iya, nanti Bapak bikin rak. Kayak rak saya ternak cacing. Kan saya ternak cacing. Nanti Bapak lihat deh, saya ternak cacing. Jadi saya punya sapi. Kotoran sapinya saya nggak buang. Saya taruh di rak. Saya taruh cacing. Nah, cacingnya makanin kotoran sapi. Nanti tainya cacing namanya kacing. Itu bisa diekspor ke Jepang. Buat media tanam. Nanti cacingnya bisa bikin kapsul. Mana? Kapsul cacing. Kapsul cacing. Nih, kasih lihat Bapak kapsul cacing. Tuh. Obat apa jadi? Buat obat sakit apa dia? tipes. Buat obat nafsu makan. Buat pegelinu. Alat kelamin laki-laki nggak ngaceng. Jadi kalau laki-laki nggak ngaceng pakai minumnya itu obat cacing. Nah, itu cacingnya dibikin gitu. Atau kita ekspor buat bikin kosmetik. Di perusahaan di Jalan Raya Bogor. Atau cacingnya bisa buat bikin pakan buat mancing. Iya. Tuh nanti Bapak lihat di sini kita ada kacing, Kapsul cacing. ternak cacing. Iya dari kotoran sapi. Kotoran sapi kan Iya. bulat ya. Ditaruh di rak. Nanti saya ambil cacing tanah. Jenisnya namanya itu tuh cacingnya. Nanti saya taruh di dalamnya itu cacing. Cepluk. Nah udah cacingnya makanin kotoran sapi. Nah jadi cacingnya BAB berak. Namanya kacing.
Nah itu cacingnya diekspor ke Jepang. Nah cacingnya nanti kan bertelur, telurnya netes jadi cacing. Nah cacingnya saya bikin itu tuh. Ini produksi kita, Pak. Kapsul cacing. Kapsul cacing. Nanti Bapak lihat aja di bawah, saya ternak cacing banyak kok. Ribuan dari kotoran sapi. Buat sakit tipes, buat alat kelamin Bapak nggak ngaceng. Nanti Bapak bikin, nanti Bapak jual di sana jadi pengusaha cacing. Bohong orang. Kan sekarang banyak orang alat laki-laki usia 55 udah nggak ngaceng kan. Nah minum cacing langsung Turun, ngaceng Pak. lagi. Turun stamina ya, Pak. Iya, Nggak stamina sama. turun. Biasanya kan waktu pengantin baru kan ml semalam kan 7 kali. Iya. Kadang 10 kali. Sekarang 0,0 kali. 0,0 kali. Itu bisa ketawa Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah nanti maksudnya apa? Nata de coco maksud saya Bapak jangan pulang. Besok belajar nata de coco dulu. Bapak datang ke pabrik nata de coco nih sini di mana namanya nih di Darul Falah. Di Darul Falah tuh yang mau naik ke atas kan ada pengrajin nata de coco. Di Darul Falah nanti deket sini Pak deket. Nah nanti Bapak belajar di situ. Nanti pulangnya di sini nginep. Gratis nginepnya. Nanti saya sediain kamar di sini. Bapak mau seminggu, mau sebulan saya kasih kamar gratis. Makannya di kantin gratis. Sambil Bapak nanti saya obatin pakai air asinan biar Bapak nggak emosian. Biar emosinya buang dulu. Sekarang kan emosinya Bapak nggak boleh kepanjang sedikit sepaneng. Teng. Nggak boleh ada tagihan. Teng. Harus bayar kewajiban. Teng. Nah nanti Bapak saya terapi sama anak yatim. Diterapi. Nanti Bapak pulang harus terkabul. Nanti lihat ternak cacing. Nanti Bapak bikin nata de coco. Jadi sayang nanti kalau bisa air kelapa yang ada di sana tampungnya aja Pak. Bikin nata de coco. Lembar-lembaran. Pusatnya di Bogor Pak di sini. Itu ribuan berapa selama ini kita main buang. Miliaran, Pak. Enggak, kita enggak tahu. Pokoknya asal kakak itu kan kebetulan yang sana kan tua, ada kakak yang laki-laki cowok itu yang paling anu kan, paling banyak kelapanya kan. Lahannya dia kan selain dapat dari orang tua dia beli lahan juga dia. Itu kalau panen bilang nggak ada harga nih, turun bilang itu. Kalau turun harga kenapa ada dibawa bijian ke mana? Ke kampung kita lebih mahal ya. Kita per biji itu kadang 15.000 sampai hampir 20.000 satu kelapa. Harganya sekarang ini. Kadang 15.000 kelapa. Kelapanya kan kebanyakan dari Sulawesi Selatan aja. Atau Palu. Kadang-kadang kan sekarang kan ada ferry, saya dengar ferry dari Palu ke Balikpapan. Nah itu kelapa banyak dari sana. Kebetulan kita ya bilang kalau ada kendaraan enak. Nggak usah kita penyeberangan kapal, kita kirim aja di ferry kan. Iya. Kita terima di ferry Balikpapan kan. Nah itu. Cuma nggak tahu kalau sekarang kan kopra dibelah dua aja terus kan selama yang dibuang cuma-cuma. Bapak ngambil limbahnya aja. Itu kan dianggap limbah air kelapa yang kelapa dibelah kan dibuang. Itu kita anggap limbah. Nah, limbahnya itu kita olah. Jadi nata de coco lembaran-lembaran. Nanti lembarannya kotak-kotak gini, Pak, kotak-kotak. Nanti lembaran itu dipotong-potong, jadinya kotak-kotak. Nanti dikasih air gula. Nanti Bapak minum nih, bentar lagi saya udah beli belum? Nah, nanti Bapak minum. Bikin kayak begitu Pak di kampung Bapak. Bapak nanti masukin ke warung-warung, nanti di packaging yang bagus. Wah, saya belajar ke RDI bukan hanya dapat ilmu A, dapat B, ilmu C, nggak hanya 1, 2, 3. Oh, luar biasa. Nanti Bapak ternak cacing juga. Di sana ada gak orang miara sapi? Ada. Tainya dikemanain? Nah, Bapak ternak cacing. Lihat punya saya. Nanti Bapak bikin kapsul tadi. Buat obat ngaceng. Jijik. Hah? Suka jijik. Yang ngerjain orang lain, jangan Bapak. Bapak, emang yang ngerjain saya? Bukan. Iya. Saya pernah gak ngaduk-ngaduk cacing? Nggak pernah. Saya mah duduk manis. Saya terima duit, Bos. Ya biasa megang cacing kan, mancing kan kita pakai cacing. Tapi Nah. sekarang tuh
Jangankan ikan aja yang saya pancing aja enggak saya makan kadang. Ada sisik ikan tuh saya geli. Iya. Ikan-ikan tuh kalau melihat kepala aku makan di warung tuh kalau makan ada ekornya kadang-kadang tuh saya enggak jadi makan itu. Kalau ada ekornya masih enggak dipotong ikan tuh diorok saya bilang. Kepalanya kalau beli ikan tuh di pasar potong kepala, potong ekor. Saya bilang ikan asin kan. Kalau lain saya sendiri yang belanja misalnya jualan ke pasar beli ikan asin itu ya dibuang kepalanya, minta tolong buangkan kepalanya, buangkan ekornya, potongan kecil. Di rumah saya enggak pegang itu, cuci pakai kan penjepit goreng itu, cuci dulu pakai penjepit baru goreng. Nanti sudah mau dimakan ya baru pegang. Itu aja. Jadi Terus nanti lihat jenis tulangnya itu saya geli itu. Jadi nanti Bapak nggak pegang Pak, saya juga nggak megang, saya megang duit Pak. Ya, ngapain? Saya terima duit bos, yang ngerjain ya anak-anak lah. Ada yang ngerokin kotoran sapi, kotoran kerbau, dihamparin, taruh cacingnya, udah berkembang. Nanti cacingnya kan pada, Besar-besar. ya kan dia buang air besar namanya. Apa ya yang cacing merah Pak? Ah, cacing merah, betul. Namanya kacing. Tai cacing namanya. Tai cacing namanya kacing. Jadi tai sapinya nanti kalau udah 30 hari udah nggak bentuk tai sapi, tapi udah bentuknya pasir, kayak pasir. Nah itu nanti kita karungin, kita ekspor ke Jepang. Ada duitnya bos. Namanya kacing. Nah di Jepang nanti buat media tanam. Itu per kilo Pak? Per kilo. Betul, satu karung 25 kilo. Kita ekspor ke Jepang. Jadi apa? Jadi media tanam. Nah, yang jelek kan diayak Pak, nanti diayak. Yang jelek akhirnya kita buat nanam cabai di kebun, buat nanam tomat, buat nanam jambu kristal, buat anak-anak yatim. Nanti cabainya store ke dapur. Kemarin kita nanam terong. Segede apa terongnya? Subur. Terongnya gede-gede, dipotong, itu buat masak anak yatim. Habis tuh terong, balado terong. Anak yatim lahap bener. Pupuknya pakai itu kacing. Nah, tapi yang kualitas bagus kita ekspor ke Jepang. Yang kualitas paling jelek nomor 2 buat tanam kita sendiri, nanam cabai. Orang cabai berapa kali panen? 12. Kita bisa 17 kali panen, bos. Panen terus cabainya. Besok berkembang lagi, panen lagi. Berkembang lagi, panen lagi, begitu. Nah, kita nanam cabainya nanti dari polybag. Nanti kalau ada tamu, Pak Haji, saya mau beli dong tanaman cabai, bawa dah polybag, kamu bawa. Jadi orang tamu RDAY nggak pernah beli cabai, kok gitu? Lah tuh ada polybag, tinggal panen. Pak Haji, aku mau, ya udah bawa aja, nggak usah beli. Ngapain beli? Kok gitu Pak Haji? Ya, kan kita pelayan Tuhan. Kayak saya nih kan pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tuh jadi saya memuliakan hamba-hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Makanya Bapak saya kasih penginapan gratis. Belajar di sini sampai bisa. Ibu nginep gratis di sini di Yasini namanya yatim di Riung nanti. Bapak saya kasih minum air asinan, air doa yang diyasinin nama anak yatim di Riung. Manjur gak? Jempol 2 bos. Gue mau lo orang terkaya di kampung lo. Tapi apa? Emosi lo dijaga. Caranya apa? Sifat 18 gak boleh ada. Mana kertasnya? Bapak kasih lihat. Tuh, sifat 18. Kasih lihat kertas 18. Bapak, kalau saya boleh tanya tuh Pak, dari 18 sifat ada berapa tuh yang masih di hati Bapak tuh 18 sifat? Kita sedih kan? Ya, sedih. 1, sedih. 2, ngeluh enggak, jengkel. Jengkel. 3, Mikir. 3, Gitu enggak. Dendam enggak, cemburu enggak. Komen aja, Pak. komen. 4, Mukanya bisa kenapa ya? Cemberut ya enggak. oke. 5, Gundah, Pak, gundah, Pak. oke. 6, Jengkel, Pak. 7, Itu aja, Pak.
Pak. Gelisahnya Pak, gelisah. 8. 8. Lah ya 8. Itu aja Pak. Mana satu lagi coba genepin 9. Mikir. Nah, mikir. Mikir utang Pak. Oh, mikir utang, setuju. Satu lagi Pak, tanggung 10. 100. Komen sudah tadi ya? Cerewet enggak Pak? Muka cemberut karena kan Bapak lagi nggak pegang duit. Sementara kewajibannya banyak. Jadi Bapak kadang suka cemberut. 10. Nah, jangankan Pak 18. Jangankan 18. 10 pun nggak boleh. Jangan 10, 1 pun nggak boleh. Karena sifat itu negatif. Tidak ada di Al-Quran, adanya di setan. Nah, itu sifat adanya nggak ada di Al-Quran. Kenapa Bapak masih ada sifat itu? Bisa gak dihilangin? Insya Allah Pak. Soalnya kalau misalkan Bapak 10, berarti min 10 dong. Kan itu kekurangan. Min 10. Nah, min 10 kali Bapak sholat, pahalanya 1000. Min 10 kali 1000, jadi berapa? Min 10.000. Jangankan 1. Min 10.000. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Bapak udah sholat. Bapak sayang sama istri, sama keluarga. Berarti kan pahalanya 2.000. 2.000 kali min 10 berapa? Min 20.000. Wah minus. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Jadi Bapak coba dilawan. Sifat yang 10 tadi jangan sampai ada. Caranya apa? Bapak harus sholat tobat. 1 sifat kali 10. Berarti kalau 10 berarti 100. Ibu udah ngerti tuh tadi, dia tahu tuh. 70 dia udah tahu. Tadi saya sudah mulai kerjakan ini. Ya itu Pak, kadang-kadang saya tuh bilang, kalau kan saya kira sholat kan ya sudah selesai sholat. Ini kok sholat pagi itu kadang-kadang sampai siang loh. Sholat apa orang? Jadi saya tuh kadang-kadang nanya, kok kadang maghrib gitu juga. Habis maghrib sholat lama lagi. Habis sisa gitu juga. Kadang-kadang tetangga tanya, Aji mana? Bilang di dalam mana? Di dalam kamar itu. Mungkin masih sholat itu. Sholat duha, bilang sholat duha kan bilang enggak usah panjang-panjang, mungkin enggak tahu sholat apa dia tuh, enggak tahu, enggak ngerti saya tuh sholatnya bilang. Jadi saya gitu Pak. Kalau kan saya sholat duha ya sudah 2 rakaat sudah selesai. Iya. Dia mungkin enggak tahu saya nama sholatnya, saya enggak pernah saya perhatikan maksudnya, Iya. enggak pernah saya hitung. Iya. Nanya kamu sholat apa? Taunya sholat duha itu aja. Iya. Kalau tetangga tanya, oh sholat duha itu enggak tahu panjang betul ya sholat duhanya itu. Oh, betul. Jadi kadang-kadang tetangga tanya, Bu Haji sebelah, mana Haji? Bilang, itu enggak tahu sholat apa dia kerja. Aduh. Salat taubat Pak. Jadi sholat taubat dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Kerjakan. Nah nanti kalau Bapak kan tadi kan 10. Maghrib sampai isya. Berarti kali 10 berarti 100. Minimal 5 kali 10 50. Nah itu dicicil dari bangun tidur sampai mau tidur. Habis duhur, habis duha, sebelum asar. Nah dicicil habis isya. Sholat. Makan sholat. Nah itu untuk ngelawan apa? Untuk ngelawan sifat jelek kita nanti hilang pelan-pelan. Ya. Pak Haji, apa sih yang bikin mobil saya habis kegerus, nggak punya aset? Apa sih yang bikin saya pengen jual rumah? Apa sih yang bikin ekonomi saya habis? Saya jawab ya satu. Walaupun Bapak nggak nanya, saya jawab aja ya. Jadi kenapa Bapak mobilnya habis? Kenapa Bapak rumahnya mau dijual? Kenapa Bapak boros, duitnya nggak cemantel hari ini? Duit ada, habis. Duit ada, habis. Penyebabnya cuma satu Pak. Karena Bapak masih ada egois. Jadi Bapak masih suka egois.